kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Cici mau semuanya persiapkan diri kalian masing-masing untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kasih Yesus Manis dan Indah. Tapi kasih Yesus itu juga besar. Kasih Yesus itu besar kepada kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita itu anak-anak Tuhan. Siapa yang senang di sini jadi anak Tuhan? Cici sih senang ya kalau jadi anak Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang. Sukacita gak sih? Sukacita ya, masa iya kita jadi anak Tuhan kita males-malesan, kita takut, kita sedih, kita gak ingat sama Tuhan. Enggak gitu ya. Kita pasti senang jadi anak Tuhan. Kita pasti punya sukacita karena kita anak-anak Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, adalah sukacita di hati. Adalah sukacita di hati. Yang pertama, kita ada ibadah bersama-sama hari Minggu jam 1 siang. Buat adik-adik yang gak bisa datang ke gereja, jangan sedih. Kita ada ibadah lewat Zoom. Nanti linknya akan di-share sama Cici Kokonya lewat grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Yang kedua,
kita akan kembali bersama-sama beribadah persekutuan Kamis pada hari Kamis jam 6 sore. Nanti linknya juga akan di-share sama Cici Koko lewat grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mau semuanya persiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ke satu pujian karena demikian. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu kepada kami. Ampuni atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh beroleh dari apa yang akan disampaikan lewat firman dari Cici Koko. Kiranya Engkau yang pimpin kami pada firman kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Gimana sikap doa yang baik? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati, Tuhan boleh sertai kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang satu orang perempuan yang Tuhan pakai. Ya, biasanya kalau kita dengar di Alkitab itu selalu dibahas tentang laki-laki yang membawa kemenangan, laki-laki yang selalu diceritain oleh Alkitab. Tapi hari ini kita mau dengar bahwa perempuan juga bisa dipakai Tuhan untuk membawa kemenangan bagi Israel. Ya, namanya siapa sih? Namanya Deborah. Ya, cerita ini ya, kisah ini kalian bisa lihat di dalam Hakim-Hakim 4. Ya, nanti kalian boleh baca sendiri di Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim itu ada di Perjanjian Lama ya. Nah, sebelum Cici masuk ke dalam ceritanya, Cici mau ingetin adik-adik dulu nih, minggu kemarin ceritanya itu tentang apa ya? Lihat di layar deh. Ada tembok. Tembok apa ya? Oh ya, betul, tembok Yeriko. Minggu kemarin kita dengar cerita tentang tembok kota Yeriko yang runtuh. Kok bisa runtuh? Emang diapain? Dikerokin, diketokin temboknya, dikasih lempar senjata? No. Gimana ceritanya bisa runtuh? Cuman dikelilingin, cuman jalan selama 7 hari, lalu pada hari yang ke-7 disuruh kelilingin berapa kali? 7 kali. Jadi ya mereka kelilingin hari pertama sekali, hari kedua sekali lagi, hari ketiga sekali lagi, hari keempat sekali lagi,
Hari kelima, sekali lagi keliling lagi. Hari keenam, keliling sekali lagi. Lalu pada hari yang ketujuh baru ya dikelilingin sebanyak 7 kali. Tembok kota ini ya, katanya dibilang tembok yang sangat besar. Wah, tembok ini ya biasanya itu buat ngelindungin kota di dalamnya gitu ya. Jadi nggak bisa ada musuh masuk sembarangan. Nah, kemudian ketika temboknya ini berhasil runtuh gitu ya, orang Israel akhirnya mereka ambil alih kota ini. Nah, mereka tinggal di sini selama berapa tahun? Tuh lihat ya, tembok kotanya rubuh, habis dikelilingin cuma di tiup trompet ya. Mereka tiup sangkakala, lalu mereka memuji nama Tuhan. Dan kemudian temboknya runtuh ya, temboknya langsung roboh gitu ya, hancur. Nah, orang Israel ya tinggal di kota ini selama beberapa tahun. Ya. Tapi apa yang terjadi sama mereka? Mereka berbuat yang jahat, mereka bad ya, mereka mulai melupakan Tuhan. Akibatnya Tuhan kirimin satu orang raja yang jahat ya. Namanya adalah Yabin ya. Dia ini ya adalah orang Kanaan. Dia punya satu tentara panglima tentara ya. Biasanya buat kalau mau perang gitu ya, ini adalah orang yang paling jago, orang yang paling dipercaya sama raja. Namanya siapa? Ya, namanya Sisera ya. Sisera ini adalah seorang panglima yang hebat. Ya, dia punya pasukan yang banyak. Dia kalau perang itu jago deh ya. Nah, Raja Yabin ini, raja orang Kanaan ini, perintahin si Sisera ini untuk apa namanya, mengepung gitu ya bangsa Israel, untuk jajah, untuk serang orang Israel. Ya, orang Israel ya lalu terus-terusan minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, aduh mereka udah berbuat yang bad, mereka mulai melupakan Tuhan, tapi ketika Tuhan kasih raja yang jahat untuk lawan mereka, kasih raja yang jahat untuk kepung mereka, mereka malah minta tolong sama Tuhan ya. Mereka minta tolong, Tuhan tolong kami dong gitu ya. Yesus, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Allah tolong kami itu tersiksa loh, kami ini tuh dijajah loh, kami ini tuh diserang loh sama orang Kanaan ya. Orang Kanaan ini jahat ya, kami sengsara nih. Ya, kami kesusahan ini ada mereka di sini gitu ya. Kemudian Tuhan dengar gak ketika mereka berseru minta tolong? Tuhan dengar gak ketika orang Israel minta tolong? Dengar ya. Tuhan Allah dengar. Lalu Tuhan Allah kirim satu orang perempuan. Siapa tadi namanya? Tadi namanya siapa tadi Cici udah kasih tahu di depan namanya siapa? Ini dia namanya Deborah. Siapa? Ya, betul. Deborah ini adalah seorang nabi ya, nabiyah. Kalau laki-laki nabi, perempuan itu nabiyah ya. Si Deborah ini juga merupakan seorang hakim perempuan. Hakim. Nah, kalau adik-adik tahu, hakim sekarang kerjanya ngapain sih? Ngapain? Ia mengadili orang-orang yang berbuat jahat. Sama, Deborah juga kerjanya kayak gitu ya. Tapi kalau zaman dulu mereka juga menjadi walinya Tuhan untuk menghukum orang-orang yang bad, yang berbuat dosa. Nah, Tuhan juga lewat mereka ya, untuk lewat hakim-hakim itu ya, Tuhan mau pakai hakim-hakim ini untuk memerintah atas negara itu, atas Israel. Ya, karena mereka nggak punya raja orang Israel, mereka punyanya hakim. Ya, mereka punyanya nabi untuk mewakili Allah, memerintah untuk memimpin bangsa Israel. Ya, jadi kerjaannya itu buat jadi wakilnya Tuhan gitu ya, untuk menyampaikan perkataan Tuhan selain untuk menegur, menghukum orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat jahat, yang bad. Ya, hakim ini dipakai Tuhan untuk menjadi wakilnya Tuhan, untuk menyampaikan perkataan
Tuhan, untuk menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Ya, ketika mereka berseru minta tolong ya, mereka berseru gitu, mereka berseru minta tolong sama Deborah, sama Tuhan Allah ya, Tuhan Allah kirim Deborah. Nah, ya, Deborah kemudian panggil satu orang lagi nih. Lihat laki-laki yang ada di layarnya yang ini. Nih. Lalu Deborah panggil laki-laki ini. Namanya siapa? Barak. Siapa? Barak ya, Barak. Nah, Barak ini adalah bisa kita bilang panglima tentaranya orang Israel. Dia jago perang juga ya, dia bisa berperang juga. Nah, Deborah panggil Barak ini ya untuk kasih tahu Tuhan tuh ngomong apa. Dia bilang, Barak, Barak, ke sini, ke sini, ke sini. Aku mau kasih tahu sesuatu ya. Tuhan bilang kayak gini nih. Barak ya, kamu harus maju. Maju. Maju gimana maksudnya? Ya. Maju berperang. Maju perang lawan siapa tadi? Ingat gak? Iya, melawan Sisera ya. Untuk kamu maju perang, kamu lawan itu Sisera ya. Kamu lawan orang Kanaan itu. Nah, kamu harus pergi gitu ya ke Gunung Tabor namanya. Nah, itu di situ tempat tempat deket kemahnya orang-orang Kanaan yang mau serang mereka ya, yang lagi mau kepung mereka. Nah, kamu harus pergi itu ke Gunung Tabor. Untuk ngapain? Untuk melawan mereka. Ya Tuhan sudah dengar seruan orang Israel, Tuhan dengar kalian minta tolong, Tuhan dengar ya kalian mau bebas, kamu orang Israel mau lepas dari penjajahan ini, dari kuasanya orang Kanaan. Ya Tuhan dengar, lalu Tuhan kirim. Ya Tuhan udah sekarang Tuhan memimpin orang bangsa Israel, Tuhan pimpin melalui Barak ya, supaya nanti ketika Israel maju berperang ya, Israel bisa menang. Ketika maju berperang, Israel bisa menang. Ya. Tapi Barak tuh agak ragu dalam hatinya gitu ya. Kok gitu ya? Padahal Tuhan sudah berkata, ya nanti Sisera ini, orang Kanaan yang ini, tentara-tentara Sisera ini akan diserahkan kepada Barak, kepada tangannya Barak, kepada tangan orang Israel. Jadi udah pasti menang atau belum? Iya, udah pasti menang. Tapi Barak ragu. Aduh, dia takut gitu ya. Dia takut, akhirnya dia minta Deborah. Deborah, ayo dong, ikut dong. Yuk ikut maju yuk sama aku yuk, sama kita semua orang tentara Israel. Deborah nggak bisa perang. Tapi Barak mau Deborah ikut ya supaya dia bisa tenang gitu ya, biar mungkin ya biar Barak merasa ada benar-benar pimpinan Tuhan ikut gitu datang. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera dan tentaranya ke dalam tangannya si Barak. Ya, Tuhan mau serahin orang Kanaan ini biar kalah orang Kanaan ini di atas tangannya si Barak ini, di atas tangan orang Israel. Tapi Baraknya ragu, ya dia takut, dia ada sedikit rasa nggak percaya gitu ya, antara percaya nggak percaya dia bisa menang. Wah, padahal sudah Tuhan yang bilang bahwa dia akan menang. Ya, akhirnya Deborah bilang gini, oke, saya ikut. Saya ikut, tapi nanti kehormatan ya akan jatuh ke tangan orang lain, ke tangan seorang perempuan. Perempuan lagi. Biasanya yang di Alkitab itu kalau dicatat, laki-laki pasti selalu menang. Laki-laki yang bawa menang ya, laki-laki yang maju perang gitu, sama seperti Barak. Tapi kok ini dibilangnya bahwa nanti kehormatan akan diserahkan kepada perempuan ya. Tapi Barak, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu ikut gitu ya. Akhirnya Deborah pun ikut ya ke medan perang. Ya, dan akhirnya kita bisa lihat di sini. Ya, seluruh tentara Sisera kalah
Ya, ketika mereka maju, ya di atas Gunung Tabor ini mereka maju bersama-sama melawan orang Israel juga maju, ya Sisera juga maju, terjadilah perang. Ternyata siapa yang kalah di gambar ini kalian lihat? Iya, betul. Sisera dan tentara-tentaranya yang jauh lebih banyak daripada orang Israel, yang jauh lebih banyak daripada tentaranya orang Israel, kalah ya. Tuhan kacaukan seluruh tentara-tentara Sisera. Tuhan serakin semuanya ya. Tuhan lihat ada yang kena panah lah, kudanya semuanya. Wah, kacau ya, semua perangnya kacau. Ya, mereka semua akhirnya kalah, mereka semua akhirnya mati. Tapi Sisera berhasil kabur. Lihat, Sisera berhasil kabur. Ya, dia ketika perang terjadi tadi, perang yang kacau itu terjadi, dia tahu, oh, wah, kita kalah. Dia langsung kabur. Dia langsung tinggalin perang itu, dia langsung pergi cari tempat perlindungan. Ya, dia kabur ke sebuah kemah ya. Lihat, kita lihat di sini ya, ini adalah sebuah kemah ya, rumah gitu ya, tempat persinggahan. Punyanya ada satu perempuan ini nih, perempuan yang rambutnya panjang, namanya Yael ya. Dia kabur, dia mengungsi gitu ya, di belakangnya dia ngumpet di kemah Yael. Nah, Yael ini punya suami. Suaminya ini ya dia adalah keturunan orang-orang yang dekat dengan Raja Yabin gitu ya, Raja Kanaan ini yang bosnya si Sisera ini. Ya, jadi Sisera berpikir, oh dia adalah teman saya, berarti dia akan memberikan perlindungan bagi saya. Jadi akhirnya dia mau berlindung di kemahnya Yael. Ya, pas datang, ya datang, sini kamu, masuk, berlindung di sini, ditutupin selimut. Wah, diumpetin sama Yael ya. Wah, kemudian kamu mau minum nggak? Wah, lalu dikasih minum. Ketika dikasih minum, dia ngumpet lagi sih Sarah, lanjut lagi ngumpetnya. Nah, ketika dia lagi ngumpet, wah pelan-pelan Yael bawa apa itu? Paku, kok gede banget ya? Iya, itu namanya paku kemah. Apa? Iya, paku kemah itu dia gunanya itu buat kayak tahan kemah, biar kemahnya nggak roboh, nggak goyang, nggak hancur gitu ya. Jadi kemahnya bisa berdiri tegak gitu. Jadi kena angin, nggak goyang sana, nggak goyang sini, nggak hancur ya. Nah, itu besar sekali loh paku kemah loh. Lalu dia ambil paku kemah dan dia cus. Diapain kira-kira? Dibenerin kemahnya supaya si Sarah bisa ngumpet dengan nyaman? No. Dibunuh. Wah, kok temennya dibunuh? Ya, si Sarah kira dia aman. Dia kira dia bisa selamat gitu ya. Ternyata dia malah dibunuh oleh seorang perempuan. Nah, Yael ini, perempuan ini yang dikatakan Deborah bahwa nanti kehormatan yang seharusnya punya Barak, yang seharusnya milik Barak, akan jatuh ke tangan satu orang perempuan. Ya, kalau zaman dulu, seseorang kalau berhasil ngebunuh orang yang paling tinggi dalam perang, panglimanya lah, atau rajanya lah, gitu ya. Dia nanti yang akan dapat kehormatan. Dia yang dianggap orang-orang hebat. Wih, jago lu. Iyalah jago. Kenapa? Dia bisa kalahin orangnya yang paling tinggi, yang paling jago. Dia bisa kalahin itu orang-orang yang paling jagonya. Makanya dia akan dapat kehormatan, dapat pujian gitu ya. Nah, ketika si Sarah dibunuh dengan paku paku tenda ini ya, pasak tenda namanya, ya tiba-tiba muncul siapa nih? Muncul Barak, udah lihat deh tangannya udah luka-luka gitu ya habis perangnya. Nah, dia cari, oh, dia nanya, kamu ada lihat nggak gitu ya? Si ada satu tentara di sini kabur gitu ya, satu panglima tentara kabur. Ya, dia bilang,
Si Sarah padahal bilang ya ke Yael, kalau misalkan ada yang cari aku, bilang nggak ada orang di sini, ya nggak ada aku di sini, nggak ada. Tapi ternyata malah dibunuh. Dan ketika Barak datang untuk mencari si Sarah, apa yang terjadi? Yael bilang gini, oh kamu cari itu ya, satu panglima itu ya, kamu cari orang Kanaan itu ya. Sini, aku tunjukin kamu di mana orangnya. Wah, malah dikasih tahu. Kemudian ya dikasih tahulah bahwa si Sera ini sudah mati, dibunuh sama pasak tenda. Ya, El kasih lihat, ini nih orang yang kamu cari kan, ini orang yang kamu cari kan, udah saya bunuh ya, udah saya bunuh pakai pasak tenda. Nah akhirnya melalui Yael dan Deborah dan Barak ini ya, Israel akhirnya bisa mengalahkan orang Kanaan ya, ya akhirnya mereka pun aman gitu ya. Kemudian orang Kanaan sampai kepada Raja Yabin ya, sampai kepada rajanya bisa dikalahkan oleh orang-orang Israel. Ya, dari cerita ini ya kita mau tahu gitu ya, kita mau belajar kalau misalnya semua orang itu bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Ya, maksudnya apa tuh, Ci? Ya, nggak perlu ya, nggak penting kamu ini perempuan, laki-laki, mau kamu girl atau kamu boy, semua bisa dipakai Tuhan untuk ngapain? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan ya. Jadi mau kamu kecil, mau kamu besar, mau kamu lemah, mau kamu kuat, ya Tuhan bisa pakai. Ya Tuhan bisa pakai kamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, Ci aku masih kecil. Ya, aku masih kecil lah, aku diem-diem aja lah di rumah lah, main game aja lah, sekolah aja lah, kayak ya biasa lah gitu loh, Ci. Oh no. Ya aku kan masih kecil, aku nggak bisa tuh cerita tentang firman Tuhan ke teman-teman. Oh no. Ya, kamu bisa dipakai Tuhan ya untuk cerita tentang firman Tuhan. Bisa kamu sebar undangan ke teman-teman kalau ada acara gereja, atau dengan perbuatan kamu juga bisa. Ya, kamu berlaku yang good, berlaku yang baik di hadapan teman-teman kamu supaya teman-teman kamu pasal kamu, oh ini toh anak Tuhan. Oh ini ya yang namanya orang Kristen gitu ya. Kamu bisa membawa melayani orang-orang juga dengan tingkah laku kalian, pekerjaan kalian, perbuatan kalian gitu. Oke? Oke. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar cerita tentang Deborah. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh berkati firman yang kami dengar, supaya firman ini boleh tertanam dalam hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.